Hai semua, kali ini saya mau bikin marmer cake ketan hitam pandan. Ini versi butter cake dan udah dibayangin dong keharuman aromanya dan kelembutannya. Perpaduan pandan dan ketan hitam ini emang enak banget. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Yuk kita mulai bikin. Di sini saya menggunakan Blue Band Cake and Cookies. Mau pakai butter dan margarin terpisah juga boleh, mau full butter juga boleh. Kemudian ditambahkan dengan gula pasir yang di blender. Kalau mau pakai gula halus sebaiknya nanti beda sih rasanya. Jadi gula pasir yang di blender aja. Terus tambahin dengan vanila dan 1 sendok makan kental manis. Atau kalau mau pakai gula pasir biasa ya boleh juga, tapi ini kenapa saya pakai gula pasir yang di blender supaya dia lebih cepat lembut, jadi nanti tekstur adonan butternya juga jadi lebih lembut. Di sini kita mixing, saya menggunakan standing mixer dan pakai hook yang pedal, tapi kalau nggak ada ya pakai mixer biasa, hand mixer atau standing mixer biasa itu bisa banget. Ini di mix sampai dia lembut, mengembang, dia creamy dan dia nanti warnanya akan lebih putih ya. Lamanya relatif antara 8 atau 10 menit boleh. Kemudian kita ratakan pinggirannya sesekali. Biasanya kan bagian pinggiran tuh nempel dan dia nggak keaduk, jadi beberapa kali setiap ngaduk kita matiin dulu, terus diratakan pinggirannya sampai dia seperti ini, lebih mengembang. Lalu kemudian kita masukkan telurnya. Kita pakai 8 butir kuning telur, masukkan bertahap per 1 telur, biarkan dia teraduk rata dulu. Ini menggunakan kecepatan rendah ya. Dan kali ini videonya saya cepatkan, tapi aslinya ini kecepatan rendah. Masukkan satu persatu sampai telurnya habis. Setelah telur tercampur rata, kita keluarkan dari mixernya, lalu kemudian kita aduk sebentar aja, mastiin aja supaya lebih rata, dan kita beralih ke putih telur ya. Kita pakai 5 butir putih telur yang akan kita mix menggunakan hand mixer seperti ini. Kemudian kita biarkan dia sedikit berbusa, lalu tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam, dan ini di mix bertahap aja kecepatannya hingga kecepatan tinggi sampai dia memiliki tekstur yang soft peak. Lalu kita juga menambahkan dengan gula pasir. Ini 3 tahap pencampuran, masukkan perlahan aja. Di sini video kita cepatkan ya. Dan lakukan terus sampai mendapatkan tekstur yang pas, kurang lebih nanti mungkin akan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa siap untuk mencampurkan putih telur ini ke adonan butter tadi. Lakukan bertahap pencampuran dari putih telur ke adonan butternya sekitar 3 kali tahap pencampuran. Aduk perlahan aja sampai benar-benar dia homogen dan rata. Baru setelah ini kita bisa mulai ke step selanjutnya, dan ini udah di ini ya pencampuran terakhir ya. Dan setelah rata seperti ini, kita ke step selanjutnya, yaitu kita akan timbang dan bagi menjadi 2 karena kita mau bikin cake pandan dan cake ketan hitam. Jadi di sini kita bagi 2. Kalau saya per 450 gram menggunakan telur yang besar. Kemudian satu bagian kita mau menjadikan cake pandan dan satu bagian lagi nanti kita jadiin cake ketan hitam. Di sini yang cake pandan kita mau tambahkan tepung terigu protein sedang, kemudian tambahkan dengan susu bubuk, lalu kemudian diayak dan diaduk rata dulu. Dan setelah rata kita mau tambahkan 1 sendok teh pasta pandan atau sesuai selera hijaunya teman-teman, jadi sesuaikan aja. Nah, ini sudah dicampurkan kemudian diaduk rata,
dan kurang lebih nanti teksturnya akan seperti ini. Kalau sudah seperti ini tinggal kita sisihkan dulu, kita mau beralih ke cake ketan hitamnya. Bisa dilihat ya seperti ini teksturnya. Nah, ini yang satu bagian lagi kita mau bikin cake ketan hitam. Kita menggunakan tepung terigu protein sedang, lalu tambahkan juga dengan tepung ketan hitam. Lalu saya juga menambahkan dengan coklat hitam, saya menggunakan tulip noir, atau kalau nggak ada coklat hitam boleh juga pakai pasta charcoal atau pewarna hitam, atau kalau nggak dipakai pun di skip nggak masalah. Di sini diayak lalu kemudian diaduk rata lagi. Dan kurang lebih teksturnya sudah seperti ini. Kita sisihkan dulu, kita siap untuk tuang ke loyangnya. Saya pakai loyang granit seperti ini yang tebal, dan saya oles juga menggunakan Carlo. Ini menurut saya harus sih, walaupun katanya loyangnya anti lengket, ini buat jaga-jaga aja. Nah, kemudian ini tinggal kita tuang aja. Adonan pandan dan adonan ketan hitamnya selang-seling, gak ada rumusnya, suka-suka aja. Yang penting dia berkombinasi gitu. Dituang sampai habis. Nanti kemudian kita hentakan dulu beberapa kali sampai adonannya masuk ke sela-sela loyangnya, terutama mungkin loyang-loyang yang bentuknya agak lebih ini ya, lebih rumit gitu. Nah, ini udah selesai dituang, kemudian dihentakkan beberapa kali, lalu saya menggunakan sumpit atau lidi atau apa ya, yang bagian ujung sendok juga bisa, diulir sedikit dari atas ke tengah karena saya mau bagian bawahnya nggak usah tercampur banget, tapi kalau mau sampai bawah diulirnya juga nggak masalah. Jangan lupa kita sudah harus panaskan oven 10 atau 15 menit sebelumnya. Lalu kemudian ini siap untuk kita panggang. Karena saya mau ini menjadi cake yang tidak berkulit, saya alasi dengan 2 loyang dan saya taruh di rak paling bawah. Kemudian ini tinggal kita panggang di suhu 175 derajat di 15 menit awal. Kemudian perlahan saya turunkan suhunya hingga 150 derajat. Lama panggang bisa sampai 1 jam. Jangan lupa di 50 menit pemanggangan dites tusuk aja, kalau udah mateng baru diangkat. Dari proses awal panggang hingga akhir kita menggunakan api atas dan bawah. Lalu setelah adem baru dibalikkan dan dikeluarkan dari loyang agar mendapatkan tekstur yang halus bagian atasnya nggak rusak. Jadi tipsnya untuk mendapatkan cake yang tidak berkulit seperti ini adalah kita menggunakan loyang yang tebal. Kemudian saat proses panggang kita alasi lagi dengan loyang, lalu kemudian proses panggangnya pun menggunakan api yang kecil. Jadi walaupun lama matangnya tapi dia tidak berkulit ya di cake-nya. Dan ini dia hasilnya. Ini jadinya lembut banget, harum dan enak banget. Silakan dicoba, atau mungkin yang mau komen variasi marmer cake apalagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching. Thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.